Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Zaki Steam. Di sini kami membuat bus monitoring system. Perkenalkan, di sini ada ketuanya. Saya Zaki Rahman dengan NIM 2022230010. Dan saya Harsha Febriansyah dengan NIM 2022230002. Dan saya Fahri dengan Fahri Ramadan dengan NIM 2022 Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Fadrillah dengan NIM 2024-239-001. Ya, di sini kami akan membahas tentang proyek buatan kami itu bus monitoring system. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang komponen apa saja yang kelompok saya pakai untuk proyek IoT yang kita buat. Yang pertama itu kita memakai ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data. Lalu kita pakai IR sensor, itu ada 4 unit. IR sensor yang pertama itu mendeteksi kedatangan bus. Lalu IR sensor yang kedua itu menghitung jumlah penumpang yang turun dari bus. Lalu IR sensor yang ketiga itu menghitung jumlah penumpang yang naik ke dalam bus. Dan IR sensor yang keempat mendeteksi keberangkatan bus dari halte. Lalu di sini kita memakai LCD 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan informasi jumlah penumpang dan status kapasitas bus. Lalu di sini kita memakai breadboard, yaitu berfungsi sebagai media penghubung antara komponen, lalu adaptor 5 volt, menyediakan daya untuk ESP32 dan sensor, lalu ada kabel jumper, yaitu sebagai media penghubung antar komponen, dan power bank, sebagai power daya listrik. Untuk perangkat lunaknya, kita menggunakan Arduino IDE untuk menulis dan mengunggah kode ke ESP32. Lalu ada Blink App sebagai aplikasi monitoring berbasis IoT. Lalu ada Blink Cloud untuk server penyimpanan data IoT yang menghubungkan ESP32 dengan aplikasi. Proyek kita ini secara langsung mendukung tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 11, yaitu mewujudkan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, keterkaitan kritis antara sistem ini dengan SDG 11 yaitu pertama, transportasi umum yang efisien. Sistem ini membantu menciptakan transportasi umum yang lebih efisien dengan memberikan data yang akurat dan real-time tentang ketersediaan bus dan kapasitas penumpang. Hal ini mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi umum, mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi karbon. Nah, yang kedua itu infrastruktur yang inklusif. Dengan memonitor kapasitas penumpang, sistem ini memastikan bahwa setiap penumpang memiliki ruang yang cukup untuk perjalanan yang aman dan nyaman. Ketiga, peningkatan kualitas hidup perkotaan. Dengan mengurangi waktu tunggu penumpang dan memberikan informasi yang jelas, sistem ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna transportasi umum, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat perkotaan. Nah, yang terakhir itu pengurangan polusi dan emisi. Dengan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih efisien, sistem ini dapat berkontribusi pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi sumber utama polusi udara dan emisi gas rumah kaca di kota-kota besar. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 Pertama, di sini kita akan membuat Blink terlebih dahulu. Kita masukkan email dan passwordnya. Nah, setelah itu kita membuat template-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat monitoring bis.
dan ada device juga kita sudah membuat dengan nama monitoring biz, dan membuat dashboard layoutnya di sini saya menggunakan label pemberitahuan, dan untuk masuk saya menggunakan gauge dan keluar saya menggunakan gauge juga, dan untuk alarm di sini saya menggunakan alarm dan sound, dan status ini saya menggunakan label. Nah, di bagian template di sini di data stream terus datang kita masukkan ke pin V1 yaitu tipe data string, kedua yaitu masuk dengan pinnya yaitu V2 yang data type-nya itu integer, yang ketiga keluar yaitu V3 dan integer, dan yang keempat full V4 dan itu string, dan yang terakhir ada alarm di mana di sini yaitu akan membunyikan suara yaitu pinnya V5 dan data type-nya itu integer. Nah, di sini sudah akan tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian codingnya, yaitu untuk ininya bring template name, dan bring tokennya itu pada saat kita membuat template baru, maka di situ akan memunculkan top up, yaitu dengan ada monitoring biz-nya, yaitu ada template ID-nya sama out token-nya. Lalu untuk library-nya itu kita menggunakan dari sibling-nya dan juga ESP32-nya. Dan di sini kita akan masukkan, karena di sini kita memakai ESP32 Wi-Fi, jadi di sini kita akan menggunakan nama dari si Wi-Fi-nya, lalu dan password dari si Wi-Fi-nya. Di sini kita memakai IR sensornya, yaitu ada 4, yaitu ada IR reset, IR in, IR out, dan IR bus. Jadi untuk IR resetnya itu tersambung kepada pin 34, IR in-nya masuk kepada pin 32, IR out-nya 35, IR bus-nya 33. Lalu untuk masuknya itu dimulai dari 0. Lalu kita akan menampilkan pesan inisialisasi dari Wi-Fi dari LCD modulnya dulu. Pada saat kita menyambungkannya, maka ada inisiasi Wi-Fi, mohon tunggu. Lalu pada saat si LCD modul itu sudah tersambung, itu maka akan memunculkan pesan di LCD modulnya, Wi-Fi terhubung dan sistem siap. Lalu akan ada pesan selamat datang di Project IoT. Lalu untuk ketika si IR bus-nya itu, ini IR bus itu sebagai IR sensor yang pertama, jadi dia itu buat mendeteksi kedatangan bus. Jadi ketika si IR sensornya mendetek ada bus yang datang, maka akan memunculkan di LCD modulnya itu bus datang di V1-nya. Untuk V1 maka itu di IR sensor yang pertama. Lalu untuk IR sensor yang kedua yaitu pada pin 32 itu untuk menghitung penumpang yang masuk ke dalam busnya. Jadi itu ada di V2-nya. Lalu untuk IR out-nya itu infrared sensor yang out-nya itu di V3 itu untuk menghitung penumpang yang keluar. Lalu untuk ini riset hitungan jika sensor pin 34 mendeteksi. Jadi ketika sudah jalan, maka itu akan kembali ke 0. Jika si sensor yang keempatnya itu sudah mendetek busnya sudah jalan, maka si IR sensornya itu akan ke reset dan penumpang masuk dan keluar itu akan ke reset. Lalu ketika si IR sensor yang keempatnya itu juga sudah mendetek, itu kan sebagai sensor keberangkatan busnya. Jika sudah berangkat, maka si LCD modulnya akan memunculkan pesan selamat jalan dan hati-hati di jalan. Dan di sini untuk memunculkan pesan si penumpang masuknya, lalu ini yang penumpang keluarnya. Nah, jadi untuk di sini si Blink akan membaca ketika penumpangnya lebih dari 10,
pada saat masuk, maka si blinknya akan memunculkan notif full dan di LCD printnya itu akan memunculkan kode full. Lalu untuk yang V5-nya itu akan memberikan sinyal alarm terhadap ke blinknya. Jadi ketika ketika penumpangnya lebih dari 10, maka si blinknya itu akan memunculkan alarm. Dan ketika di bawah 10 maka akan ada status oke. Dan itu akan mematikan alarmnya jika jika si udah berangkat maka itu oke, lalu si blinknya akan mati sendiri untuk alarmnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan konsep kerjanya yaitu project IoT kita. Nah, di sini kita sudah melabelinya yaitu dengan datang, dan yang atas ini yang di sini itu yaitu keluar, dan yang bawah di sini yaitu untuk menghitung masuk, dan yang terakhir yaitu selesai. Kita sudah melabeli juga di mana apabila bis sudah melewati itu akan memunculkan pesan sudah hati-hati di jalan. Oke. Pertama kita mulai dari sini bis datang. Nah, di sini juga kita akan menampilkan di LCD dan di blink juga menampilkan bis datang. Ya. Dan yang lalu kita coba menghitung orangnya masuk. Oke. Di sini kita membuat seperti limitnya itu 10. Kita coba. Nah, apabila sudah 10, dia akan memunculkan seperti alarm seperti itu di blinknya. Nah, dan apabila kita kita keluar, itu akan muncul juga di blinknya berapa orang yang keluar. Lalu kita coba langsung bisnya sudah jalan. Nah, itu akan memunculkan selamat jalan, hati-hati di jalan. Dan itu akan mereset semua yang ada di blink seperti masuk, keluar, dan alarm soundnya. Jadi sekian untuk video demonstrasi kelompok kami dengan project IoT yang berjudul Bus Monitoring System. Jadi untuk saran kami yaitu bisa menggunakan GPS pada busnya untuk melacak lokasi bus secara real time dan memperkirakan waktu kedatangan di halte berikutnya. Dan juga mengintegrasikan sistem ini dengan aplikasi mobile untuk memperluas jangkauan pengguna dan mempermudah akses informasi. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dari proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.